Shalom, selamat malam mempelai Kristus. Kita kembali di acara Kuasa Pujian dan Penyembahan setiap hari Senin pukul 8 malam di channel YouTube Betani Salatiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, disebutkan begini: Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan, sehingga pada saat kita lakukan itu dengan sepenuh hati, ada kuasa yang dilepaskan dari surga, dan kita akan mengalami kejadian yang ajaib. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kuasa yang dilepaskan dari roh-roh jahat dan macam-macam. Oleh sebab itu saudaraku, di acara Kuasa Pujian Penyembahan, kami mengundang saudara yang memiliki kesaksian pertolongan Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara boleh ceritakan kesaksian saudara di acara ini. Saudara bisa menghubungi saudara Semi di 0818 0335 0015. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian saudara. Nah, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan telah memperlengkapi kami dengan senjata rohani yang dahsyat, yaitu pujian penyembahan. Dan kami mau melakukannya dengan segenap hati. Malam ini Tuhan, kami mau mendengar kesaksian tentang kuasa pujian penyembahan. Dan kami juga mau memuji menyembah bersama-sama keluarga kami. Terima kasih, dan biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami siap lebih lagi meninggikan nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang baik Tuhan Yesus, katakan haleluya. Mari mempelai Kristus, kita pujikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir. Stop. There we go. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu, sebab Dia sanggup. Gerakkan, bersukacita di dalam Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, sebab Dia kuat dan Dia berkuasa. Bersorak-sorak telah datang melawat
Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, katakan amin. Tanggalkan semua bebanmu. Ingat Tuhan, Dia pasti sanggup menolong hamba kita, katakan amin. Haleluya. Mari Tuhan Kristus, angkatlah suaramu, katakan, nyarang nyanyikan kebesaran. Bersorak-sorai gelagat. Angkat suara, angkat imanmu. Sekarang nyanyikan kebesarannya dan penuh kuasa. Bersorak-sorai gelagat tak belah, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yang bersuka cita, beri sorakan haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang maha besar, amin. Dia Raja yang tak tergoyahkan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Mari sama-sama katakan, serukan namanya, serukan namanya. Kuasa tunduk dalam namanya. Angkat jempol saudara, katakan Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ini kami Tuhan, kami mau mengakui Tuhanku maha besar. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama angkat tangan, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa dan mulia. amin. Nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan
Sujudkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, 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 nama di atas segala nama. Engkau luar biasa Tuhan, kami mengakuinya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Baiklah mempelai Kristus, siapkan hati untuk mendengar kesaksian dan menyembah Tuhan, dan hidup kita pasti diubahkan. Shalom, Betani Salatiga. Satu sukacita yang besar ketika Sam menghubungi saya untuk meminta saya menyampaikan tentang kesaksian, tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tapi mungkin tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya saya perkenalkan diri karena mungkin banyak yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Yosua Yan Herianto. Waktu itu di Salatiga banyak orang kenal saya Yayan gitu kalau panggil gitu ya. Tapi di Jakarta orang jadi taunya Yosua, nama baptisnya gitu saudara. Saya terlibat dalam pelayanan di Salatiga sejak dari perintisan awal ketika kami memulai FA, Family Altar. Dari satu keluarga bertambah beberapa keluarga bersama Pak Hengki, Cik Riki waktu itu. Dan kami memulai doa pagi, ada doa malam, persekutuan, sampai kita bisa memulai satu ibadah minggu di Hotel Beringin waktu itu. Dan puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur sekali. Beberapa kali saya diundang berkhotbah di gereja ini dan saya melihat pertumbuhan Tuhan yang Tuhan kerjakan luar biasa sekali atas gereja ini. Saya percaya semua itu adalah keterlibatan dari begitu banyak orang, dan salah satunya adalah kuasa pujian dan penyembahan. Saya ingat betul, saya dipanggil Tuhan melayani di bidang ini, pujian dan penyembahan. Kami latihan hampir setiap hari untuk persiapan satu kali ibadah. Mungkin sekarang sudah 4-5 kali ibadah. Tapi dulu kami berlatih berkali-kali, itu pun masih salah-salah terus di ibadah raya. Dan waktu itu sound systemnya juga masih bongkar pasang, alat musiknya bongkar pasang di lantai 2 Hotel Beringin. Kami harus persiapan dari Sabtu, pasang lagi, setelah selesai ibadah bongkar lagi, bawa balik lagi ke Jensut 105 lagi. Dan itu kami lakukan bertahun-tahun saudara. Mungkin dulu kami ngerasa capek, saya ngerasa aduh kok gereja bongkar pasang terus kayak gini, melelahkan sekali. Tapi dengar baik saudara, percayakah saudara bahwa hari ini kalau saya bisa ada seperti hari ini, saya percaya itu karena Tuhan mempersiapkan saya belasan tahun yang lalu di Salatiga. Setia dengan pelayanan bongkar pasang sound system, dan hari ini Tuhan bawa saya dalam industri sound system. Usaha saya di bidang sound system, alat musik, audio, visual, lighting, dan saya bersyukur sekali. Seperti Tuhan mempersiapkan Daud menjadi Raja Israel, demikianlah Tuhan mempersiapkan saya. Daud setia untuk menggembala 2-3 ekor domba. Saya cuma belajar setia untuk bongkar pasang sound system, speaker yang custom, bikinan sendiri, lokal saudara. Tetapi saya percaya setiap jerih payah kita melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Anda yang melayani di bidang apapun, apalagi di pujian penyembahan, di usher, di kolektan, apapun itu, lakukan dengan setia. Di multimedia, lakukan dengan setia. Anda nggak ada satupun yang tahu. Satu kali nanti ketika para singer dari gereja ini, Anda jadi salah satu juara Indonesian Idol. Anak-anak multimedia, satu kali nanti Anda jadi seorang broadcaster hebat
di televisi nasional bangsa ini. Atau Anda yang di multimedia, satu kali Anda menjadi seorang programmer yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Yang pelayanan di radio Anda dipakai Tuhan luar biasa, di pentas yang jauh lebih besar, yang jauh lebih global. Setia dengan pelayanan kita. Karena kita tidak pernah tahu hal-hal yang kecil itu Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau Tuhan bawa saya sampai hari ini, semua tidak lepas dari apa yang kami lakukan bersama-sama waktu itu di pelayanan pujian dan penyembahan di Petani Salatiga ini, saudara. Tapi satu hal, saya mau sampaikan kesaksian ketika Sam telepon saya dan Mas sharing dong tentang kehidupan, tentang kuasa pujian dan penyembahan. Tapi saya mau sampaikan satu hal gini, saudara. Mungkin Anda akan kecewa kalau Anda berharap satu kesaksian pujian penyembahan atau kuasa mujizat di mana dari tidak ada menjadi ada, dari sakit menjadi sembuh, dari miskin menjadi kaya. Karena mungkin yang saya akan sharing adalah satu perjalanan kehidupan mengenal Tuhan yang berbeda. Tahun 2005 saya menikah dengan istri saya sampai hari ini, Esther Yuanita. Kami ketemu dalam pelayanan pujian penyembahan, dia singer, saya worship leader waktu itu. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, karena kami pelayanan bersama-sama sering. Akhirnya kami menikah tahun 2005 dan beberapa bulan kemudian Esther hamil. Dan anak yang kami nanti-nantikan, kami tunggu-tunggu. Singkat cerita, saudara, Februari 2006, seorang anak yang sudah sangat kami nanti-nantikan, sekalipun kami sudah berusaha memberikan obat yang terbaik, treatment dokter, rumah sakit yang terbaik semampu kami waktu itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil Josh Tersen, anak yang kami nanti-nantikan, anak yang kami rindukan. Tiba-tiba tidak ada aktivitas jantung. Dan kami pontang-panting cari second opinion, cari pendapat dokter yang lain. Dan sampai akhirnya Josh Tersen harus dipanggil Tuhan. Saya komplain, saya sedih, saya marah, saya berontak. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya melayani Tuhan. Kami berdua serahkan hidup kami, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kami berdoa, kami minta Tuhan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan kami terus meminta, kami terus memohon. Hari ini Tuhan belum gantikan seorang anak yang kami nanti-nantikan. Satu kali senior saya, Bang Weliar Kauntu, seorang penyembah yang cukup senior yang kita kenal. Dia baru merilis satu lagunya dan itu pertama kali dia nyanyikan di Doa Pengerja. Saya nggak tahu, mungkin Anda tahu lagu ini, lagunya seperti ini. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Kami cuma belajar percaya bahwa mujizat Tuhan tetap ada. Selama bumi ini masih berputar, selama matahari masih bersinar, mujizat Tuhan tetap ada. Tetapi sampai hari ini Tuhan belum beri jawaban itu. Pertanyaan demi pertanyaan itu akhirnya saya temukan ketika saya memuji menyembah Tuhan melalui pujian ini. Kami mulai belajar untuk masuk dalam satu kedalaman pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali kita berpikir tentang iman adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang kita minta dan Tuhan beri. Dan itulah berkat. Kita begitu sempit mengartikan kata berkat adalah sebuah kekayaan, materi, kelimpahan. Tetapi berjalannya waktu dalam kedewasaan rohani dengan Tuhan, ketika kami merasa belum mendapatkan jawaban dari apa yang kami minta, saya mulai mengerti bahwa berkat bukan hanya melulu masalah materi dan kelimpahan. Berkat adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Berkat adalah sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin kelimpahan materi, uang menjadi berkat yang membuat kita dekat sama Tuhan. Tetapi ketika materi itu akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan, mungkin itu bukan jadi berkat lagi dari Tuhan. Kalau penderitaan itu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan, dengar baik, penderitaanmu bisa jadi berkat. Apapun yang terjadi yang membuat kita dekat dengan Tuhan, itulah berkat Tuhan. Dulu saya begitu sempit mengartikan mujizat adalah sesuatu yang kita minta dan tiba-tiba Tuhan kasih. Tapi melalui lagu ini, saya belajar mengerti kedaulatan Tuhan. God's sovereignty. Sesuatu yang tidak pernah kita tahu, sesuatu yang tidak pernah kita ngerti. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan jauh lebih ngerti, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan yang terbaik untuk kita. Mujizat adalah sesuatu yang membuat kita semakin mengenal dan mengalami Tuhan. Mungkin ketika kita sakit dan tiba-tiba sembuh, akhirnya kita mengalami Tuhan lebih lagi, ya itu mujizat. Tetapi ketika pelayanan kita mulai dipakai Tuhan, kita mulai diberkati, kita mulai kaya, dan akhirnya itu membuat kita sombong. Kita baru jadi WL sebentar, dipuji, nyanyimu keren loh, kita mulai gede kepala, helm gak cukup. Kita mulai khotbah dan dikatakan khotbahmu keren loh, bagus loh. Kita mulai gede kepala dan kita jatuh dalam kesombongan. Kadang itu bukan menjadi berkat lagi. Sekalipun itu ada di dalam dunia rohani. Waktu Tuhan bawa pengenalan, pengertian akan hal ini, saya cuma bisa nangis sama Tuhan. Mari kita belajar untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan. Karena tidak semua yang kamu inginkan harus diberikan dan disediakan oleh Tuhan. Paulus punya duri dalam dagingnya. Dan dia berdoa, ada duri dalam dagingku Tuhan. Tetapi Tuhan jawab, ya, biarin ada duri dalam dagingmu. Karena melalui itu, dia terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Anak-anak muda, ketika mungkin engkau hari-hari ini tidak mendapatkan apa yang engkau mau, jangan kecewa, tetap setia melayani Tuhan. Karena mungkin itu yang terbaik yang Tuhan mau sediakan buat Anda. Anda yang mungkin saat ini hari-hari ini berdoa, minta sesuatu, dan Tuhan, kenapa Tuhan gak sediakan? Dengar baik, percaya dengan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Berkat adalah sesuatu, segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang membuatmu lebih dekat dengan Tuhan? Mungkin ini duri dalam daging saya, tetapi saya mau belajar untuk saya lebih dekat dengan Tuhan melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Satu kesaksian yang mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, dari tidak ada menjadi ada, dari sakit menjadi sembuh. Tetapi saya mau menyampaikan sesuatu kesaksian hidup saya. Kalau hari ini saya masih tetap melayani Tuhan. Hari ini saya tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Buat saya itu adalah berkat yang terbesar yang pernah saya alami di dalam kehidupan saya.
Saya mendengar ada begitu banyak teman-teman saya paling sedih ketika orang-orang yang saya kenal dulu hebat pelayanan, sibuk melayani, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi hari-hari ini mereka tidak ada lagi di dalam Tuhan. Bukan apa yang hebat dulu yang perlu, yang penting. Tetapi yang terutama di mana saudara hari ini? Apakah saudara hari ini tetap mencintai dan mau datang dekat dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Ini kesaksian saya yang sederhana, tetapi melalui kuasa pujian dan penyembahan, melalui lagu ini, Tuhan bawa saya dalam satu kedalaman pengenalan akan Tuhan untuk mulai belajar mengerti arti iman, arti berkat, arti mujizat yang masuk dalam dimensi yang lebih dalam dengan Tuhan. Yuk, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik saya, juga mungkin siapapun Anda yang mendengarkan hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Apapun yang kau kerjakan di ladang Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau hari ini saya ada seperti saya ada hari ini, bukan hebat, bukan kuat gagah saya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan untuk kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Berkat terbesar bukan masalah kesembuhan atau mujizat yang terjadi dalam hidup kita, tapi berkat yang terbesar adalah karya salib Kristus, dan kita tetap mengimaninya dan percaya sampai hari ini, bahkan nanti sampai putih rambut kita, sampai lanjut usia kita, kita tetap percaya dan seluruh keluarga besar kita tetap bersama-sama melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya kesaksian sederhana ini bisa memberkati saudara dan membuat kita semakin mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Pak Hengki, Cik Riki, Sam, thank you. Salam, saya dari Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan pujikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Saya undang mereka Kristus satu kali lagi bisa bangkit berdiri.
Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu.